Oke, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kami akan melakukan praktek coaching. Kami bertiga terdiri dari saya, Bu Asis sebagai observer, kemudian Bu Retno Megawati sebagai coach, dan Bapak Sigit Pamungkas selaku coach. Nah, Bu Ega dan Pak Sigit, nanti di sini ada 3 tahap yang akan kita praktekkan, yaitu tahap prasupervisi, observasi, dan kasus percakapan. Nah, kita mulai dari tahap yang pertama, yaitu prasupervisi. Ibu Ega, selaku coach, Iya, kita berbincang-bincang sebentar, nggih. nggih. Ya, begini Bu Ega, di sini nanti saya akan menyampaikan beberapa hal pada Bu Ega, yaitu yang pertama tentang rubrik penilaian. Nah, nanti ada beberapa hal yang akan saya amati saat Bu Ega bertindak sebagai coach. Di antaranya nanti yaitu tentang alur tirta, kemudian bebas dari penilaian dan asumsi, dan yang terakhir yaitu fokus pada kompetensi yang akan dikembangkan. Begitu ya Mbak Ega? Baik, Bu Asih. Ya, kemudian yang kedua, mengenai kompetensi yang akan dikembangkan oleh Bu Ega sebagai coach. Nah, Bu Ega, pada praktek coaching ini, kompetensi apa yang ingin Bu Ega kembangkan? Baik. Pada kompetensi coaching kali ini yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Seperti Baik. itu, Bu Asih. Oh ya, baik Bu Ega. Jadi ada 3 ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut Bu Ega, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Oke. Dari ketiga kompetensi tersebut, yang spesifik ingin saya observasi adalah mengajukan pertanyaan berbobot dalam kasus ini. Baik, Bu Ega. Kemudian, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari pertanyaan berbobot tadi? Oke, harapannya saya dapat memberikan ide-ide baru dalam permasalahan yang kami angkat, dan saya juga bisa mengarahkan kepada coach saya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang beliau hadapi. Seperti itu, Ibu Asih. Baik, Bu Ega. Jadi Bu Ega ingin ini ya, membantu coaching mendapatkan solusi dari permasalahan serta memunculkan ide-ide baru. Begitu Bu Ega? Iya, Ya. benar Bu Asih. Ya, baik. Kalau begitu kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu tahap observasi. Di sini nanti silakan Ibu Ega dan Bapak Sigit Pamungkas melakukan praktek coaching, di mana Bu Ega sebagai coach dan Pak Sigit sebagai coaching. Baik. Begitu nggih? Iya. Nggih. Terima kasih Bu Asih. Iya. Nah, nanti di sini di observasi ini saya akan mengamati Bu Ega nanti sesuai yang rubrik penilaian tadi yang saya sampaikan, apakah percakapannya sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah bebas dari penilaian dan asumsi, dan apakah fokus pada kompetensi yang akan dikembangkan. Begitu ya Pak Bu Ega? Iya Bu Asih. Iya. Monggo silahkan bisa dimulai Bu Ega dan Pak Sigit, saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk waktunya Bu Asih. Sami-sami Bu. Baik Bu Asih, kami akan memulai untuk praktik coaching. Saya sebagai coach dan juga
Bu Ega sebagai coach-nya. Oke. Selamat siang Bu Ega. Oh, selamat siang Pak Sigit. Wah, sepertinya ada sesuatu nih yang ingin disampaikan. Iya betul Bu. Saya itu bingung mau mulai bicara dari mana. Walah, kenapa kok bingung? Sini, coba ceritakan apa yang Pak Sigit rasakan saat ini. Jadi begini Bu, saya itu bingung terkait permasalahan yang saya hadapi di kelas saya. Ya. Bu Ega kan tahu, di kelas saya itu jumlah muridnya ada 30, jadi cukup banyak. Namun ada permasalahan ini Bu. Jadi ada 2 anak yang sampai sekarang masih belum bisa membaca dan menulis. Begitu kendala yang saya alami Bu Ega. Oh iya Pak Sigit. Jadi menurut Pak Sigit, pembicaraan kita hari ini tuh tujuannya untuk apa ya? Iya Bu, jadi kaitannya dengan sharing. Sebetulnya ini sudah lama ingin saya katakan karena kebetulan kita masing-masing punya kesibukan. Jadi pada kesempatan ini baru bisa terlaksana untuk kegiatan sharing yang pengen sekali saya ceritakan. Jadi pada hari ini saya itu ingin meminta saran. Tahu sendiri Bu Ega kan sudah berpengalaman menjadi guru di kelas 4. Karena sebelumnya saya belum pernah mengalami kejadian seperti ini. Begitu Bu Ega. Iya Pak Sigit, mudah-mudahan dalam kegiatan sharing ini kita sama-sama menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi. Jadi Pak Sigit, apa saja nih Pak Sigit yang sudah jenengan hadapi itu masalahnya, kendalanya itu selain membaca dan menulis itu bagaimana kendalanya? Jadi kan seperti ini Bu, saya itu merasa terbebani. Karena ini anak-anak kelas 4 kan sudah semester 2 menjelang kenaikan kelas. Jadi ketika nanti anak ini kelas 5 ada beberapa hal yang harus mereka siapkan, yaitu kegiatan ANBK. Jenengan kan tahu sendiri nanti ANBK di kelas 5 itu kan semester 1. Tentunya saya juga harus bisa mempersiapkan anak tersebut untuk paling tidak menulis dan membaca. Begitu Bu Ega. Oh, baik Pak Sigit. Jadi permasalahannya ini membaca dan menulis. Nah, apakah Pak Sigit itu sudah melakukan tindakan untuk mengatasi hal-hal tersebut? Ya Bu, sebetulnya sebagai guru di kelas 4 sudah dari awal karena ini anak yang naik ke kelas 4 ini kan saya sudah diberitahu oleh guru kelas 3 ketika kenaikan kelas bahwa ada memang 2 anak yang masih belum bisa menulis dan membaca. Otomatis ketika saya ditunjuk untuk menjadi guru kelas 4, itu saya sudah menyiapkan strategi dan rencana yang harus saya laksanakan ketika menjadi guru kelas 4. Nah, ketika itu saya membuat program. Yang pertama, saya sudah mencoba berkomunikasi dengan pihak orang tua, namun masih melalui WA. Saya menceritakan apa yang terjadi atau kondisi yang terjadi dengan si anak tersebut. Yang satu ini orang tuanya sibuk bekerja. Jadi ketika di rumah siang itu anaknya hanya diasuh oleh neneknya. Jadi bapak itu pulang kerja malam. Kemudian yang satunya kurang istilahnya apa ya? Si anak ini pegang HP sendiri, tetapi orang tuanya itu tidak istilahnya kurang melek dengan teknologi seperti itu. Kemudian konsultasi yang saya lakukan istilahnya melalui WA itu belum menemui titik temu dan belum ada istilahnya tindakan perubahan dari sisi orang tuanya.
Kemudian dari saya sendiri ketika di sekolah, saya itu melakukan ekstra tambahan jam pelajaran khusus mengajari anak tersebut menulis dan membaca. Jadi setelah anak-anak yang lain itu pulang, saya memberikan tambahan jam khusus untuk belajar membaca dan menulis, kurang lebih 30 menit setiap hari Senin sampai hari Kamis. Nah, dari kegiatan itu saya sudah mencoba. Namun hasilnya, mohon maaf, si anak ini yang satu Bu Ega, hasilnya si anak yang orang tuanya kurang melek teknologi itu tadi, alhamdulillah ada perubahan dan sekarang sudah bisa dalam artian membaca namun belum lancar. Iya. Namun yang satu ini Bu, masih belum ada perubahan sama sekali. Oke. Tindakan atau rencana yang dibuat Pak Sigit itu sudah sangat bagus sekali ya. Nah, dari tindakan-tindakan tersebut, apakah Pak Sigit menemui kendala yang dihadapinya lagi itu apa Pak Sigit? Ya, jadi kegiatan yang saya lakukan atau program yang saya terapkan ini, saya masih mengalami kendala ketika kurangnya dukungan dari pihak orang tua, Bu. Saya sudah berusaha melalui WA, dan bahkan belum lama ini, saya istilahnya sengaja meluangkan waktu untuk melakukan kunjungan atau home visit, kunjungan ke rumah si anak, untuk menceritakan atau sharing memang kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi oleh si satu anak ini. Iya. Nah, kira-kira Bu Ega, saya mau ini, apa yang saya terapkan ini apakah sudah betul atau masih ada yang kurang yang Bu? Mohon saya minta pendapat dan masukan dari Bu Ega. Oke, begini ya Pak Sigit ya, saya rasa apa yang Pak Sigit lakukan itu sudah sangat luar biasa ya Pak Sigit. Dari mulai jenengan melakukan pendekatan dengan orang tua, nah coba lagi deh, kalau misalkan jenengan ini melakukan hal-hal membaca yang seperti hal-hal yang baru, menggunakan media gadget, karena kan di satu sisi kan mungkin di rumahnya tersebut kan tadi jenengan bilang kurang melek teknologi, nah tapi dengan adanya teknologi yang ada di sekolah itu dipergunakan, siapa tahu minat anak tersebut dalam membaca dan menulis lebih tinggi lagi Pak Sigit. Nah, apakah Pak Sigit ini sudah pernah menanyakan kepada anak, mereka merasa senang nggak dengan metode yang selama ini Pak Sigit lakukan? Kalau saran saya tadi kan menggunakan media gadget ya, bisa berupa laptop seperti itu, mengetikkan namanya dia dulu atau kalimat-kalimat sederhana, setelah dia bisa mengetikkan di laptop tersebut, ternyata menarik, bisa dituliskan di buku tulisnya dia sambil dibaca gitu. Nah, dengan kalau misalkan tadi kan Pak Sigit meminta saran saya. Nah, di sini saya mau tanya juga Pak Sigit, mohon maaf, Pak Sigit pernah nggak bertanya kepada mereka, mereka merasa senang nggak sih dengan metode yang Pak Sigit lakukan itu gitu? Ya, Bu Ega, terus terang saya belum pernah menanyakan istilahnya strategi atau kegiatan yang saya lakukan itu kira-kira srek apa tidak di hati anak-anak. Saya sebetulnya juga merasa hal yang saya lakukan ini cenderung istilahnya terlalu jadul atau terlalu monoton, sehingga anak-anak itu mungkin kurang antusias ketika mengikuti. Begitu, Iya. Bu. Nah, itu bisa jadi salah satu faktornya mungkin ya. Nah, di sini Pak Sigit bisa menggunakan, kita coba dulu, saya pernah melihat teman saya itu ya Pak Sigit di kelas 1, beliau menggunakan metode yang membuat anak itu lebih tertarik kembali
notabene-nya kan kita tahu ya Pak Sigit kalau di kelas 1 itu capaiannya bisa menulis, bisa membaca, juga bisa berhitung sederhana. Jadi ketika teman saya itu mengajar, saya memperhatikan itu ya dengan cara media yang lain, seperti itu Pak Sigit. Mungkin kita bisa menggunakan metode lain untuk meningkatkan minat belajar anak tersebut. Iya Bu, baik. Karena juga saya pernah istilahnya begini, saya kan melihat minat belajar si anak ini. Sebetulnya si anak ini mempunyai gaya belajar yang cenderung ke audiovisual. Jadi ketika ditayangkan melalui video atau misal gambar-gambar, jadi anak ini cenderung lebih tertarik atau antusias ketika mengikuti pembelajaran dengan model atau saya menerapkan atau menggunakan media belajar yang menggunakan audiovisual seperti itu. Nah, mungkin bisa jadi masukan dari Bu Ega tadi bisa saya terapkan untuk mendidik anak saya ini nanti untuk belajar membaca dan menulis. Baik, Pak Sigit. Jadi begitu ya. Anda, Pak Sigit, juga bisa menggunakan identifikasi tersebut ya sebagai cara atau referensi cara belajar yang tepat bagi si murid tersebut. Nah, Pak Sigit sudah melakukan hal yang baik di sini. Rencana atau aksi-aksi lainnya lagi, Pak Sigit, apa dari supaya tercapai tujuannya anak Pak Sigit ini bisa minat bacanya itu tumbuh lagi, seperti itu Pak Sigit. Ya, untuk strategi kedepannya mungkin saya begini Bu, mungkin saya akan mencoba dari apa yang Bu Ega sarankan tadi, saya mencoba mengajarkan anak dengan menggunakan media gadget atau mungkin HP juga bisa. Saya akan mengajarkan si anak tersebut untuk menulis namanya dengan cara mengetik. Kan kalau si anak tersebut kan huruf sebetulnya sudah mengenal. Jadi mungkin ketika melihat huruf di keyboard, kemudian kan tampil untuk misalnya menggunakan Word, nanti si anak tersebut kemudian menyalin tulisannya di buku untuk bisa belajar menulis. Kemudian saya juga akan mencari referensi contoh-contoh misalnya video-video latihan membaca, bacaan begitu melalui YouTube supaya anak semakin tertarik ketika belajar gaya belajarnya yang tadi audiovisual dan si anak tersebut cenderung lebih menyukai ketika digunakan cara-cara yang menggunakan media audiovisual tadi. Begitu Bu Ega. Menarik sekali ya Pak Sigit ya di sini. Baik Pak Sigit, luar biasa menarik rencana aksi yang akan jenengan lakukan di sini. Langkah apa yang Anda lakukan? Nah, komitmen apa supaya tindakan yang Pak Sigit lakukan ini dapat berhasil? Nah, tentunya agar permasalahan ini mendapatkan solusi, tentunya saya harus berkomitmen. Yang pertama, saya akan lebih intensif dalam artian menjalin komunikasi dan saya akan lebih intensif memantau perkembangan anak tersebut dan juga mengoptimalkan langkah yang saya lakukan ini agar mendapatkan hasil yang maksimal dan permasalahan yang saya hadapi ini dapat menemukan solusi. Begitu Bu Ega. Wah, luar biasa sekali Pak Sigit. Ini hal yang bagus yang harus kita terus lanjutkan seperti itu. Saya yakin Pak Sigit bisa mengatasi permasalahan ini walaupun dengan jumlah murid yang banyak tadi, jenengan sudah luar biasa melakukan untuk menumbuhkan minat baca lagi terhadap murid jenengan. Sudah sangat luar biasa Pak Sigit. Baik Bu Ega, terima kasih atas waktunya, atas meluangkan waktunya begitu Bu Ega, saya bisa lebih plong ketika
sharing dengan Bu Ega, berbagi cerita, berbagi pengalaman seperti itu Bu Ega. Iya, sama-sama Pak Sigit. Ini juga bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi saya, karena di kelas saya juga ada yang seperti itu, tetapi kita sama-sama belajar dari hal yang berbeda di tempat lain. Terima kasih juga Pak Sigit karena sudah mau sharing dengan saya. Baik Bu Ega, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu waktu Bu Ega. Semoga kedepannya kita bisa saling sharing juga, berbagi ilmu, begitu Bu Ega. Iya Pak Sigit. Oke, saya kembali ke kelas saya dulu ya Pak Sigit ya. Ya, terima kasih Bu Ega. Oke, baik Bu Ati, itu tadi praktek coaching yang sudah saya lakukan dengan Pak Sigit. Waktu dan kesempatannya saya kembalikan kepada Bu Asih. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Ega dan Kak Sigit sudah mempraktekkan coaching tadi ya. Iya, tadi coachingnya juga berjalan baik dan lancar. Nah, sekarang saya ini kita berada di tahap yang ketiga yaitu pasca percakapan. Di sini nanti saya akan memberikan umpan balik terhadap praktek coaching yang sudah dilaksanakan tadi. Nah, Ibu Ega, ada beberapa pertanyaan dan hal yang ingin saya berikan kepada Bu Ega selaku coach ya. Baik Bu Asih. Ya, yang pertama, indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu Ega tadi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Betul Bu Ega? Betul Bu Asih. Nah, lalu apa saja yang sudah Bu Ega lakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian dan pertanyaan berbobot? Tadi saya mulai itu dari memberikan beberapa pertanyaan disesuaikan dengan alur tirtanya ya Bu Arsih ya. Tapi di situ juga saya memberikan apa ya, sesuatu yang kita saling bertukar cerita bagaimana jika Mas Sigit itu atau Pak Sigit itu menyelesaikan masalahnya tersebut. Yeah. Indikator yang ingin saya kembangkan lagi itu yaitu pada saat rencana aksinya. Jadi saya berharap Pak Sigit itu bisa lagi mengemukakan ide-ide baru untuk menangani permasalahannya. Notabene adalah ada satu anak yang belum lancar membaca. Jadi mungkin beliau akan memberikan beberapa terobosan cara lagi untuk supaya anak tersebut bisa menumbuhkan minat bacanya kembali. Begitu Bu Asih. Ya, baik. Jadi Bu Ega tadi sudah memberikan pertanyaan di mana pertanyaannya tadi sudah ini ya dapat memunculkan ide-ide baru dari Pak Sigit selaku coach. Begitu Bu Ega untuk mengatasi permasalahannya. Seperti itu ya Bu Ega ya. Iya. Ya, terima kasih. Kurang lebih. Kemudian kita lanjut ya Bu Ega ke yang kedua yaitu saya di sini ingin menyampaikan kepada Bu Ega mengenai hasil pengamatan yang saya catat tadi berdasarkan rubrik di awal yang sudah saya sampaikan. Bisa kita mulai ya Bu Ega ya pengamatannya berdasarkan praktek coaching yang tadi sudah dilaksanakan Bu Ega dan Pak Sigit. Tadi Iya. Percakapannya saya lihat sudah sesuai dengan alur tirta, di mana sudah ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi juga tadi sudah ada, kemudian ada tanggung jawabnya juga. Kemudian berikutnya yaitu Bu Ega tadi selaku coach sudah ini ya mendengarkan aktif terlihat dengan dari
keluh kesahnya Pak Sigit, Bu Ega itu tidak memberikan pelabelan atau penilaian dan juga asumsi. Bu Ega pun tadi memberikan pendapat juga atas permintaan Pak Sigit ya. Tadi ya diminta baru memberikan pendapat, tidak menggurui atau tidak mengejas bahwa ketika menanyakan kendala pun juga Bu Ega tidak memberikan penilaian atau pelabelan terhadap Pak Sigit atau asumsi. Begitu. Kemudian tadi Bu Ega yang ketiga juga ini sudah fokus pada area yang dikembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot di mana Bu Ega tadi sudah ini memberikan pertanyaan apa, bagaimana, kapan, di mana tadi ya untuk menggiring dari apa Pak Sigit Permasalahan. iya sehingga bisa menemukan solusi atau ide-ide baru tadi Pak Sigit. Kemudian yang ketiga ini pertanyaan saya, berdasarkan hasil coaching tadi yang dilakukan Bu Ega dan Pak Sigit, kalau tadi kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Ega adalah mengajukan pertanyaan berbobot, maka untuk selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Ega? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin melihat adanya rencana-rencana aksi supaya Pak Sigit itu bisa lebih lagi melakukan strategi yang sudah dia siapkan supaya muridnya itu dapat menumbuhkan kembali minat bacanya. Seperti itu Bu Asri. Iya. Baik Bu Ega, terima kasih atas ini tadi ya kolaborasinya. Kemudian Bu Ega dan Pak Sigit juga terima kasih atas kerjasamanya ya Pak Sigit ya. Tadi praktek coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Semoga apa yang kita lakukan bertiga ini membawa manfaat bagi kita semua. Sekian. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.